Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang juga baik, kabar baik. Bagaimana dengan Guru Andik? Alhamdulillah sehat Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar bersama Bapak untuk berbincang terkait apa yang menjadi tugas yang harus saya selesaikan di program Guru Penggerak ini Bapak. Di ngobrol terbuka. Sebelumnya perkenalkan saya Andi Wahyuningsih dari SMP Negeri 1 Nusamu sebagai calon guru penggerak angkatan 10, dan beliau Bapak Dr. Andis Kasirin MM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusamu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah terkait tugas yang harus saya selesaikan pada rangkaian program pendidikan guru penggerak. Adapun maksud kehadiran saya di sini, Bapak, adalah saya ditugaskan untuk ngangsu kapruk atau nimba ilmu dan wawancarai Bapak selaku atasan atau pimpinan di SMP Negeri 1 Nusamu ini. Dan alasan saya belajar bersama Bapak karena Bapak sudah banyak menorehkan prestasi di sekolah-sekolah yang tentunya Bapak ampu, dan sudah banyak perubahan positif atau kebaikan-kebaikan yang dipetik bagi komunitas di sekolah tersebut. Harapan saya bisa mendapat banyak ilmu, wawasan, dan sharing pengalaman dari Bapak tentunya di sini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin Bapak, apakah kita bisa memulai wawancara ini? Boleh. Terima kasih. Pangapunten Bapak, dalam mengemban amanah memimpin di sekolah sebagai kepala sekolah ini sudah berapa lama atau berapa periode yang Bapak jalani, Pak? Terima kasih, Andi. Saya memulai mendapat amanah sebagai kepala sekolah itu dari tahun 2011. Dari Nusamu 2 ke Kalimantan 3. Kemudian di tahun 2014 saya pindah ke SMP Negeri 1 Sampang, hingga tahun 2018 pindah ke SMP Negeri 5 Kloya. Kemudian di bulan Oktober tahun 2022 pindah ke SMP Negeri 1 Nusamu. Jadi sudah 14 tahun udah 4 periode. Dan ini mungkin yang terakhir ya, karena nanti 2026 pensiun. Ya, itu ya sudah agak lama lah. Ya. Luar biasa, sudah banyak pengalaman yang dirasakan Bapak dalam menjalankan amanah sebagai kepala sekolah tadi, kurang lebih selama 14 tahun dan periode 4 yang dijalani di Pak. Nah, selama waktu tersebut Bapak menjabat kepala sekolah di sini pastinya sudah sering menjumpai situasi-situasi ataupun kasus-kasus yang terjadi di sekolah, di mana situasi itu terkadang Bapak diharuskan untuk memilih atau mengambil suatu keputusan yang secara moral itu benar-benar namun bertentangan, di mana dalam pembelajaran kami itu dikenal dengan dilema etika. Kemudian juga terkadang pasti ini Bapak menghadapi situasi di mana harus membuat keputusan antara benar dan salah yang kami kenal istilahnya itu dengan rujukan moral. Dengan adanya dilema etika atau rujukan moral yang menyertai dalam langkah seiring mengemban tugas tadi Bapak selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral seperti tadi, Pak? Terima kasih Bu Andi. Di tempat-tempat di mana saya menjadi kepala sekolah, memegang amanah menjadi kepala sekolah, ya ada saja
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan rujukan moral dan dilema etika. Di sini saya itu dalam menyelesaikan permasalahan tidak harus diidentifikasi, karena kalau ada yang memang harus segera diselesaikan, ya kita selesaikan dengan bersama sama Bapak Ibu guru, terutama yang menjadi wakil dan yang menjadi urusan-urusan di bidangnya. Dan di situ saya harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, kemudian juga tidak saklek. Kalau memang harus seperti ini, ya tidak saklek, karena kita itu rujukan moral itu, dan maka dilema etika itu akan di tengah-tengah lah, di tengah-tengah, sehingga yang punya permasalahan juga tidak tidak terus kebingungan mau bagaimana. Dan kita juga di sini kolaboratif, keputusan kolaboratif yang tentunya ya saya selaku kepala sekolah ya yang mengiyakan, memutuskan, sehingga tidak akan berbenturan antara kepentingan individu dengan aturan yang ada. Selama ini seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan aturan, yang kita tegakkan aturan ya Bapak. Dan kalau itu terkait dengan moral yang masuk dalam dilema etika, di sini perlu adanya kolaborasi, kesepakatan bersama, dan membuahkan rasa menyenangkan bagi semua pihak tentunya nih Bapak. Oke, baik Bapak. Selanjutnya di sini selama ini dalam menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dilema etika yang terjadi, yang artinya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, Pak. Terima kasih, Andi. Seperti yang tugas kita sehari-hari, kan kita harus menuruti jam kerja dari jam 7 sampai dengan jam 15.15 untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis, untuk hari Jumat sampai dengan jam 15. Ada kebutuhan, ada kepentingan dari teman ya, yang intinya melanggar itu ya, yang melanggar jam kerja itu. Namun ya kita tidak saklek ya, dengan kepentingan teman yang memang mendadak, yang tidak dibuat-buat ya. Namun itu harus kita dulu dasar hukumnya, landasan hukumnya, kemudian dari kita pribadi ya harus mempersilahkan ya, Bapak Ibu guru yang punya kepentingan, yang punya permasalahan di rumah itu harus diselesaikan dari itu ya, maka kita perbolehkan, kita perkenankan, namun tidak boleh untuk alasan. Ini langkah-langkah kita seperti itu, sehingga teman yang punya permasalahan juga tidak tidak langsung menjustis saya selaku kepala sekolah pelit dan lain sebagainya, tidak punya rasa sosial dan lain sebagainya. Sehingga kalau memang ada permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman itu ya langsung saja sampaikan ke kita juga akan menyampaikan dan akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu guru dan karyawan yang punya permasalahan yang memang tidak bisa ditinggalkan pada hari itu.
Oke, baik Bapak. Iya. Jadi ada identifikasi Iya. secara khusus dan kepentingan yang tepat Iya. atau sesuai kepentingan yang tepat sehingga akan memberikan hasil yang terbaik Iya. bagi kedua belah pihak, Iya, betul. terutama yang ada kepentingan tersebut nih Pak. Iya, iya. Iya. Jadi kita tidak saklek seperti aturan yang ada, karena kita manusia ya, seperti manusia punya kepentingan sosial dan punya kepentingan pribadi dan punya kepentingan tanggung jawab. Luar biasa Bapak kebijakannya nih. Terkait dalam pengambilan keputusan tersebut pastinya melalui rangkaian tahapan atau langkah yang harus dilakukan nih Bapak. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan terhadap kasus atau masalah yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Untuk permasalahan yang sekiranya tidak mengandung hukum, tidak mengandung permasalahan hukum selanjutnya, ya kita selesaikan dengan kita intern dengan yang bersangkutan punya permasalahan dan dengan kepala sekolah yang tentunya ada saksi dari teman wakil kepala sekolah. Kemudian untuk yang permasalahan yang menyangkut bersangkutan atau berkaitan dengan hukum, ya kita diskusikan dulu dengan yang bersangkutan, kemudian saya sampaikan dasar-dasarnya, kemudian saya berkolaborasi dengan pihak yang terkait, yaitu dinas PDMK, kemudian juga BKD yang hubungannya dengan menyangkut hukum, menyangkut nanti bersinggungan dengan hukum. Itu seperti itu. Ya, baik. Jadi ada identifikasi permasalahan tentunya nih Pak, dan kolaborasi stakeholder sampai ke jenjang kedinasan dan di atasnya lagi nih yang membantu memberikan solusi yang menghasilkan tentunya kebijakan yang nyaman ya Pak, bermanfaat bagi semuanya. Kemudian Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus masalah benar yang saling bertentangan, yaitu tadi dikatakan dalam dilema etika tersebut, maka perihal apa yang selama ini Bapak anggap efektif Pak? Yang jelas kita bersama-sama kolaborasi, kemudian juga bersama-sama dengan yang punya permasalahan, karena permasalahan itu sebenarnya benar menurut umum dan agak kurang benar menurut aturan hukum. Seperti contoh, seperti penyelesaian teman-teman yang ada permasalahan di rumah, permasalahan anak sakit mendadak, kemudian mendadak pulang, itu ya silakan pulang, namun jangan sampai meninggalkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau yang bapak ibu guru yang mengajar kan, menjadi kelas, karena sama-sama anak ya. Di sekolah kan sama-sama anak. Kalau anak itu ditinggalkan di kelas, walaupun sudah besar, sudah ada tugas, itu namanya anak ya kadang kebablasan, kosong dan lain sebagainya. Sehingga teman yang punya permasalahan yang memang kalau anak sakit ditinggalkan ya kan kasihan, itu juga anak ya. Karena terutama yang ibu-ibu kan punya tugas yang sama-sama berat ya. Mengemban tugas kedinasan dan memang tugas keibuan itu memang harus seperti itu, sehingga kita selesaikan bersama. Kemudian kita juga berdiskusi dengan teman-teman agar teman-teman tahu bahwa ini diberi keleluasaan, jadi pilih-pilih gitu ya.
pilih-pilih. Itu saya menghindari itu yang jelas, dan teman yang memang harus segera diselesaikan permasalahannya pada hari itu karena putranya sakit dan teratasi, dan di sekolah juga teratasi, dan teman-teman yang lain dapat memahami, karena kita tetap dengan teman-teman yang lain sih biar tidak timbul sukudon, bancinde, ban siladon, ayo dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu. Terima kasih Bapak, terima Iya. kasih Bapak. Jadi mengedepankan kolaborasi, Iya, komunikasi, diskusi ya Pak, Iya. dan berimbang tadi Iya. antara tugas dan mengurusi kepentingan yang harus diselesaikan sehingga diterimanya itu terasa Iya, adil bagi adil. semuanya ya Iya, Pak. iya, iya. Oke, baik Bapak. Nah, di sini Bapak kami Iya. lanjutkan untuk proses yang dialami memang kadang-kadang ada lika-likunya Iya, ya Pak. iya, betul. Nah, yang menjadikan pertanyaan, Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Ya, dilema etika Pak? jadi yang pertama tantangannya adalah aturan, aturan yang harus kita jalankan. Yang kedua adalah dari teman yang lain, yang kemungkinan tidak pernah punya permasalahan seperti itu atau meremehkan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman yang sedang menghadapi permasalahan. Yang ketiga, kadang ada teman yang menggunakan kesempatan yang satu memang butuh banget, yang berikutnya hanya ikut-ikutan. Contoh, karena ada permasalahan yang harus diselesaikan, kemudian teman itu pulang, itu kalau permasalahan di rumah, yang lain ada yang ikut. Padahal ini sudah melalui diskusi dengan saya. Kemudian yang berikutnya itu kalau ada permasalahan yang memang bersinggungan dengan hukum, yang akhirnya kalau kita terlalu sampaikan ke atasan, itu nanti teman kita yang juga kan kurang bertumbuh. Itu permasalahan itu. Saya kira hanya itu. Baik Kakak, Iya, tentunya iya. menghadapi banyak orang Iya, juga permasalahannya pastinya Banyak, bervariasi iya. ya Pak. Iya, Jadi iya. harus bijak dalam memberikan Iya. suatu bentuk tindakan ya Pak. Iya, iya. Oke, nah Iya. dalam kasus atau permasalahan dilema etika Iya, yang iya. kadang beriringan Iya, iya. dalam menjalankan tugas kepemimpinan di sekolah, maka apakah Bapak memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu Iya, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah iya. Bapak langsung menyelesaikan di tempat Iya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Untuk permasalahan yang tidak begitu krusial, tidak begitu membutuhkan pemikiran yang lebih lanjut, itu ya kita selesaikan di situ. Contoh, kalau ada teman yang terlambat, ya kita tegur lah, kita ingatkan, dan seterusnya ya sudah. Tegurnya saja kan hanya dengan sambil lalu, tapi kemungkinan ya terasa. Kemudian untuk yang permasalahan lebih berat, seperti percekcokan keluarga, ini kan lebih berat, maka perlu bersama dengan pihak-pihak lain. Nah itu udah perlu kita jadwalkan hari apa kita bertemu, dan hari apa kita mendatangkan. Kalau kasus perceraian ya kita undang bersama. Kalau yang
di sini bapak ya, ibunya diundang, terus kita tanya permasalahannya apa, kemudian juga tidak serta-merta untuk kita ajukan ke dinas, kita ajukan ke permasalahan yang penanganan yang lebih besar. Itu kita keluarkan dulu, kita beri nasihat, yang tentunya kita juga mengundang teman yang lain yang dirasa itu sudah mumpuni, ya, senior, ya, untuk memberikan solusi. Tapi kalau memang sudah tidak ada jalan yang baik, mengalami buntu, ya kita sampaikan untuk bersama-sama dua orang itu untuk ke dinas untuk menyampaikan pesan. Saya hanya membuat pengantar. Nah, setelah dari dinas, kemudian kan ada catatan untuk dibina dulu lagi. Setelah kesulitan, ya baru silakan ke pengadilan. Yang perceraian, yang pengadilan agama. Sehingga kalau memang akan memperbaiki permasalahan di rumah, ya kemungkinan nasihat-nasihat kita akan diterapkan, ya, dilakukan. Baik Bapak, jadi semakin cepat kasus terselesaikan dan memberikan hasil positif di kedua belah yang pro dan kontra, semakin baik tentunya nih Bapak, dan mengedepankan kepentingan siswa. Manakala ada tadi permasalahan yang urgent, ada jadwal tersendiri dan ada kolaborasi untuk penyelesaiannya nih Bapak. Nah, selanjutnya dari berbagai pengalaman dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang Bapak lakukan, maka adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang pertama tentunya kita kolaboratif, itu sangat membantu saya untuk penyelesaian kasus yang dialami oleh teman-teman kita. Itu kolaboratif, kemudian juga menunjukkan tentang dasar hukum yang ada, terutama bagi ASN, sekarang kan ASN. Seperti contoh di Kabupaten 3 dulu saya menyelesaikan permasalahan yang rumit bagi seseorang yang harus juga terlindungi. Orang itu suami istri di situ, yang istrinya masih belum negeri, kemudian sakit-sakitan, ya, padahal ini suaminya itu permasalahannya sudah menyangkut dengan luar, maka saya sarankan untuk istrinya tidak mengetahui karena sakit-sakitan. Dan alhamdulillah karena saya bekerja sama dengan teman-teman, jadi kolaborasi, kemudian bekerja sama, kemudian juga memberi kelegoan bagi yang bersangkutan yang punya masalah bahwa ini memang melanggar aturan-aturan yang ada. Alhamdulillah itu. Betul. Bapak, jadi intinya ada saling kolaborasi, kerjasama berbagai stakeholder tentunya nih Pak, sesuai dengan ranah tupoksi, turut dilibatkan dalam penyelesaian dilema etika sehingga akan membawa kebaikan dan situasi senang bahagia di antara pihak yang mengalami dilema tentunya nih Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembicaraan ini tadi nih Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika nih Pak? Yang pertama, kita harus sabar, kemudian yang kedua kita jangan meninggalkan musyawarah,
umpan-umpan bisa ya di kita sendiri menyelesaikan, itu yang kurang baik. Jadi itu harus sabar, kemudian musyawarah, kemudian berpositif thinking. Berpositif thinking. Jadi teman-teman yang punya masalah itu adalah orang baik, itu adalah orang baik, hanya saja sedang dicoba dengan permasalahan-permasalahan, baik permasalahan dengan keluarga ataupun permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan orang lain. Jadi kita harus berpositif thinking bahwa itu akan berubah. Itu ya. Oke, baik, terima kasih. Kita tentunya harus sabar, musyawarah dan berpikir positif, Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak atas waktu, kesempatan dan kerjasamanya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan jawabannya juga sangat luar biasa menurut saya. Ini sangat menambah wawasan Bapak dan ilmu buat saya. Mohon dimaafkan jika membuat Bapak terbebani dan juga mengganggu waktunya nih. Saya masih perlu banyak belajar di sini Pak. Salah satunya dengan cara-cara menimba ilmu dari figur-figur yang sudah berpengalaman, sudah mumpuni di bidangnya seperti Bapak Kasudin ini. Alhamdulillah kita akhiri wawancara ini Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mohon maaf apabila jawabnya karena sudah terlalu lama. Berarti jadi mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya sebentar nih Bu untuk berbincang terkait apa yang menjadi tugas yang harus saya selesaikan di program guru penggerak ini Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Wahyuningsih dari SMP Negeri 1 Nusa Ungu sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dan beliau Ibu Ade Aryati SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri Karangpakis 3. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan mengadakan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah terkait tugas yang harus saya selesaikan pada rangkaian program pendidikan guru penggerak. Adapun maksud kehadiran saya ke sini Ibu adalah saya ditugaskan untuk ngangsu kamroh atau nimba ilmu dan mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SD Karangpakis 3 ini. Dan alasan saya belajar bersama Ibu karena Ibu sudah banyak menorehkan prestasi dan juga sebagai kepala sekolah muda di sekolah yang Ibu ampu tentunya juga sudah banyak perubahan positif ataupun kebaikan-kebaikan yang dipetik bagi komunitas di sekolah Ibu. Harapan saya Bu bisa mendapatkan banyak ilmu, wawasan dan sharing pengalaman dari Ibu tentunya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin Ibu, apakah kita bisa mulai wawancara ini? Monggo bisa Bu. Pangapunten Ibu, sebelumnya Ibu dalam mengemban amanah memimpin di sekolah sebagai kepala sekolah ini sudah berapa lama atau berapa periode yang dijalani Bu? Untuk saya mendapat amanah menjadi kepala sekolah sebagai guru ya Bu ya, guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah itu sudah kurang lebih 2 tahun ini Bu. Jadi memang baru 1 periode dan ini masih dalam tahap belajar tentunya ya Bu, kita belajar bersama-sama gitu Bu. Baik Ibu, sudah
juga punya pengalaman ya Ibu, ini tentunya dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah yang diberikan amanah kurang lebih tadi 2 tahun sih Bu. Nah, selama waktu tersebut Ibu menjabat kepala sekolah di sini pastinya juga sering ini menjumpai situasi atau kasus yang terjadi di sekolah, di mana situasi itu terkadang Ibu diharuskan untuk memilih atau mengambil suatu keputusan yang secara moral itu benar tetapi bertentangan. Dalam hal pembelajaran yang kami peroleh ini dikenal dengan dilema etika. Kemudian juga terkadang Ibu pasti dihadapkan situasi di mana harus membuat suatu keputusan antara benar dan salah yang kita kenal dengan bujukan moral. Nah, dengan adanya dilema etika atau bujukan moral yang menyertai terkadang dalam melangkah seiring mengemban tugas Ibu selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti tadi Bu? Iya Bu, untuk saya dalam mengidentifikasi permasalahan ada 2 hal yang terjadi ya, seperti yang tadi Ibu Andi ungkapkan ya, yaitu ada bujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah ya dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar versus benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu Ibu. Ya baik Bu, jadi bujukan moral bisa kita menggunakan regulasi atau aturan yang sudah jelas nih Bu. Ya, jadi tidak perlu banyak energi dalam menyelesaikan permasalahan J. Dan dalam arti lain itu kasus atau permasalahan secara moral lah, inilah banyak pemikiran dan harus berpusat pada pemikiran yang dikelompokkan dalam dilema etika J. Sebab kita harus memerlukan identifikasi dan penyelesaian lebih mendalam seperti itu nomor Ibu. Oke, betul. Kalau selama ini Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dilema etika terjadi, yang artinya ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Bu, selama saya sebagai pemimpin ya Bu, ketika dihadapkan dalam situasi pengambilan keputusan, tentunya kita itu harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu Bu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau di dilema etika gitu nih Bu. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Mungkin seperti itu Ibu Andi. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi intinya perlu identifikasi masalah dan penerapan paradigma, prinsip serta langkah-langkah penyelesaian masalah Ibu. Baik Ibu, terkait dalam pengambilan keputusan tersebut pastinya melalui rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan Ibu. Nah, kemudian nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan terhadap kasus atau masalah yang terjadi di sekolah Bu? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan ya Bu Andik ya selama ini itu yang pertama yaitu saya mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Nah, setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini saya seringkali melibatkan guru Bu untuk
mengumpulkan fakta, kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, terus melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya, gitu Bu Ani. Baik Ibu, berarti perlu ada identifikasi dan penanganan lebih lanjut tentunya Ibu yang untuk menghasilkan suatu kebijakan yang nyaman dan bermanfaat untuk semuanya. Oke. Nah ini Bu, kemudian dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus masalah benar yang saling bertentangan atau dalam dilema etika tersebut, maka perihal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif? Untuk hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, Bu, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjangnya, Bu, itu juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Seperti itu, Bu. Oke, baik, luar biasa Ibu. Jadi memang dalam kasus dilema etika yang kami pelajari materinya juga ada paradigma jangka pendek lawan jangka panjang begitu Ibu, dan ternyata sudah diimplementasikan oleh Ibu Ade di sekolah. Luar biasa Ibu. Proses yang dialami memang kadang ada lika-likunya Bu. Nah yang menjadi pertanyaan Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Untuk hal-hal yang menjadi tantangan untuk saya ya dalam pengambilan keputusan, tentunya selalu ada tantangannya ya Bu ya. Nah, menurut saya dilema etika itu adalah permasalahan yang memang agak sulit Bu untuk diputuskan ya, karena menyangkut hal yang sama-sama benar begitu menurut saya. Itu tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama tentunya Bu. Untuk kepedulian juga harus saya pertimbangkan Bu. Baik Ibu, luar biasa. Jadi menghadapi banyak orang tentunya juga permasalahannya pasti bervariasi Ibu, dan tidak terlepas dengan adanya nilai, aturan, serta kepedulian dari masing-masing begitu Bu. Ya, betul. Selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya itu tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin gitu Bu. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lainnya terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan Bu Andi. Baik, terima kasih Bu. Jadi intinya semakin cepat kasus terselesaikan dan memberikan hasil positif di kedua belah pihak semakin baik ya Bu. Dan juga nanti kalau ada permasalahan yang urgent perlu alokasi waktu. Seperti itu ya Bu. Baik Ibu, dari berbagai pengalaman dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang Ibu lakukan, maka adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Bu? Sebagai seorang kepala sekolah ya Bu Andik ya, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bu, yang saya pahami ya. Namun melibatkan rekan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama ini, selama hal itu masih baik untuk siswa dan lembaga.
Jadi saya akan melibatkan rekan guru, terutama ya guru senior begitu, dalam pengambilan keputusan yang saya buat. Luar biasa Ibu, jadi ada kolaborasi tentunya Kolaborasi. Ibu, kerjasama berbagai stakeholder sesuai ranah tupoksi dan penyelesaian dilema etika dengan membawa kebaikan semuanya sehingga muncul situasi senang bahagia tentunya di antara pihak-pihak yang mengalami dilema tersebut Ibu. Betul, Bu. Baik Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin itu pengalaman yang dapat saya petik, Bu, dari keputusan dilema etika yang tadi saya sampaikan ke Bu Andik. Baik Ibu, jadi dalam memberikan keputusan dilema etika berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Bu. Sekali, Bu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan serta kerjasamanya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan jawabannya juga luar biasa menurut saya, sangat menambah wawasan dan ilmu buat saya. Mohon dimaafkan jika membuat Ibu terbebani dan mengganggu waktunya ya Bu. Tidak. Saya masih perlu banyak belajar nih Bu. Salah satunya dengan cara-cara menimba ilmu dari figur-figur yang sudah berpengalaman dan sudah mumpuni di bidangnya, termasuk Ibu Ade ini. Alhamdulillah kita akhiri wawancara ini. Sekian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur Terima nuwun. kasih juga Bu Andik Oke. atas kesempatan wawancara kali ini. Saya doakan semoga dalam pelaksanaan calon guru penggerak angkatan 10 ya Bu Andik ya. Oke, betul. Bu Andik dapat berjalan dengan lancar, nanti Amin. dapat lulus dengan nilai yang sangat baik ya Bu. Amin, Terus Cik. kemudian ilmu-ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk kepentingan murid dan orang-orang di sekitar gitu. Amin. Sama-sama. Terima kasih Bu Ade Sama-sama, atas Bu. motivasi dan dukungannya kepada saya. Ya. Ya, matur nuwun. Nggih.